Dunia tuh udah kebakar pelan-pelan. Cuma banyak orang belum sadar aja. Api itu bukan cuma di hutan Amazon, tapi di ekonomi, di dompet, di pikiran. Semua orang sibuk ngejar cuan, tapi lupa belajar bertahan. Karena nanti, pas 2030 datang, dan sistem global mulai ngeriset, yang selamat bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Kebiasaan pertama yang bisa nyelamatin lo, itu bukan punya banyak duit, tapi ngerti gimana cara hidup tanpa harus banyak duit. Nih dengerin baik-baik. Financial minimalism. Kedengerannya kayak tren estetik di TikTok. Tapi sebenarnya ini konsep bertahan hidup versi modern. Lu cuma punya dikit, tapi lu sadar betul kenapa lu punya itu. Lu beli sesuatu bukan karena semua orang beli, tapi karena lu beneran butuh. Masalahnya, otak manusia tuh didesain buat pengen lebih. Ada studi di University of Warwick yang bilang, kepuasan finansial nggak tergantung dari berapa banyak uang yang lu punya, tapi dari seberapa banyak lu punya dibanding orang sekitar. Makanya, sekalipun lu naik gaji 2 kali lipat, tapi temen lu naik 3 kali, lu tetap ngerasa miskin. Itu sebabnya kebiasaan pertama ini bukan soal hemat, tapi soal ngendaliin hasrat perbandingan. Dunia udah bikin kita jadi kompetitor permanen, dan perusahaan suka banget sama itu. Mereka tahu, kalau lo ngerasa kurang terus, lu bakal terus beli, terus kerja, terus nyicil. Minimalisme tuh bukan gaya hidup ketinggalan zaman, tapi cara ngerem dari lomba yang nggak pernah selesai. Lu nggak bisa menang di dunia yang aturannya dibuat biar lu tetap kalah. Tapi, lu bisa cabut dari perlombaan itu. Coba lu perhatiin deh. Makin banyak orang yang ngaku stres padahal punya semuanya. Gadget lengkap, outfit mahal, tapi kepala penuh cicilan dan FOMO. Otak lu tuh kayak browser yang kebanyakan tab. Semua jalan tapi nggak ada yang fokus. Kebiasaan minimalis ngajarin lu tutup tab yang nggak penting. Belajar bilang, gue nggak butuh itu buat bahagia. Karena nanti, pas dunia makin panas, pas inflasi kayak monster, pas harga bensin tembus gila-gilaan, yang punya kemampuan adaptasi dan tenang, itu yang survive. Fakta psikologis menariknya, ada istilah namanya hedonic treadmill. Lu terus lari nyari rasa puas baru, tapi kebahagiaan lu balik lagi ke titik semula. Makanya, kebiasaan ini ngelatih lu buat berhenti lari. Duduk sebentar, ngopi, dan sadar, ternyata lu nggak seburuk itu. Lu cuma terlalu sibuk ngejar sesuatu yang nggak pernah dimaksud buat lu kejar. Orang yang ngerti konsep ini, hidupnya jadi ringan banget. Dia tahu kapan cukup. Dan cukup itu bukan kata orang miskin. Itu kata orang yang udah menang. Karena di dunia yang terbakar, cuma orang yang tahu kapan berhenti yang nggak ikut kebakar. Dan ngomong-ngomong soal kebakar, nanti lu bakal ngerti. Bukan cuma soal gaya hidup sederhana. Ada satu kebiasaan lain yang bikin banyak orang salah langkah di masa depan. Kebiasaan yang kelihatannya produktif, tapi sebenarnya pelan-pelan ngebunuh finansial lo dari dalam. Kebiasaan kedua yang bisa nyelamatin lo saat dunia kebakar, bukan tentang nyari duit lebih banyak, tapi tentang ngerti cara nunda nikmat. Iya, kedengarannya basi, tapi justru ini kemampuan yang paling langka di era dopamin. Lo tau kan gimana hidup sekarang? Semua serba instan. Scroll dikit, dapat awak. Klik dikit, dapat belanjaan. Main dikit, dapat dopamin. Otak lu jadi rusak pelan-pelan, kayak mesin yang dicokokin gula terus. Karena sistem yang dirancang sekarang tuh bukan buat bikin lo tenang, tapi biar lo terus haus. Ada riset dari Stanford, eksperimen klasik, namanya marshmallow test. Anak kecil dikasih 1 marshmallow, terus disuruh nunggu 15 menit. Kalau dia tahan, dia dapat 2. Hasilnya? Anak-anak yang bisa nahan diri waktu kecil, cenderung lebih sukses dan stabil finansial pas dewasa. Karena mereka ngerti, nunda nikmat sekarang bisa ngasih hasil lebih besar nanti. Masalahnya otak Gen Z itu kebanyakan dibombardir dopamin dari kecil. Scroll, notifikasi, reward, semuanya nyerang bagian otak yang sama kayak narkoba. Jadinya konsep sabar tuh terasa kayak penyiksaan. Padahal itu kunci bertahan di krisis. Lo mau investasi tapi pengen cepat kaya. Mau bisnis tapi baru 2 minggu udah nyerah. Mau nabung tapi tiap lihat promo Shopee langsung lemah. Lo pikir lo gagal karena miskin, padahal kadang lo cuma terlalu impulsif. Nunda nikmat bukan berarti lo pelit sama diri sendiri, tapi lo ngasih diri lo waktu buat milih nikmat yang benar-benar berarti. Lo mulai ngerti bedanya pengen sama butuh. Dan lo bisa bedain mana yang bikin senang sesaat, mana yang bikin tenang selamanya. Fakta psikologi bilang, otak manusia punya delayed gratification system, tapi butuh dilatih. Kalau enggak, dia akan kalah sama instant reward system yang lebih cepat dan intens. Makanya banyak orang dewasa yang mentalnya kayak anak kecil, gampang tergoda, gampang nyerah, gampang boros.
Pas 2030 nanti, dunia bukan cuma ngetes siapa yang punya banyak duit, tapi siapa yang bisa nahan diri buat nggak ngabisin semuanya sekarang. Karena pas harga barang udah kayak roller coaster, yang bisa nunda impulsnya bakal punya napas panjang. Coba dilihat orang-orang kaya lama, bukan yang viral, tapi yang tenang. Mereka jarang pamer, jarang panik, jarang heboh. Karena mereka tahu nilai waktu lebih penting dari nilai barang. Dan tiap detik lo bisa nahan diri, itu sama aja lo lagi beli masa depan lo sendiri. Kebiasaan ini bukan cuma soal finansial, ini tentang karakter, tentang ngebentuk otak lo biar nggak gampang dikibulin sistem. Karena kalau lo bisa nunda nikmat kecil hari ini, lo bisa nyambut peluang besar yang orang lain lewatin karena nggak sabar. Tapi ya, ada paradoks lucu di dunia ini. Kadang lo udah bisa nahan diri, udah disiplin, udah hemat, tapi tetap aja rasanya kekurangan. Bukan karena duit lo kurang, tapi karena satu hal yang jauh lebih dalam dari sekedar saldo. Dan itu kebiasaan ketiga. Kebiasaan yang bisa bikin lo punya rasa cukup, bahkan di tengah dunia yang makin rakus. Kebiasaan ketiga yang bisa nyelamatin lo waktu dunia kebakar nanti adalah bersyukur dengan realistis. Kedengarannya spiritual, tapi ini sains banget, bro. Lo tahu kenapa orang makin kaya makin stres? Karena rasa cukup itu bukan datang dari jumlah, tapi dari perbandingan. Otak lo, secara neurologis, lebih sibuk bandingin hidup lo sama orang lain, daripada nikmatin apa yang lo punya sekarang. Itu sebabnya, bahkan orang dengan saldo miliaran pun bisa ngerasa belum sukses. Ada riset dari Harvard tentang happiness adaptation. Setelah seseorang dapat sesuatu yang dia pengen, misal mobil baru, gaji naik, rumah idaman, rasa senangnya cuma bertahan sekitar 3 bulan. Habis itu, balik lagi ke baseline. Lo udah biasa sama nikmat itu. Kayak minum kopi tiap pagi. Awalnya bikin semangat. Lama-lama cuma jadi rutinitas. Makanya, kebiasaan bersyukur itu bukan soal ngeluh, yang penting sehat. Tapi sadar kalau lo nggak bisa terus-terusan ngukur hidup lo dari achievement. Lo harus belajar nikmatin prosesnya. Lo ngerasain kopi pagi bukan cuma karena kafeinnya, tapi karena lo masih punya waktu buat duduk dan mikir. Lo makan nasi padang bukan cuma karena lapar, tapi karena lo bisa bayar, lo bisa cicipin, lo bisa hidup. Psikolog bilang, gratitude itu ngaktifin bagian otak yang sama kayak dopamin, tapi efeknya lebih stabil. Bedanya, kalau dopamin bikin lo pengen lebih, gratitude bikin lo ngerasa cukup. Dan dalam dunia yang makin rakus, rasa cukup itu kekuatan super. Soalnya gini, sistem ekonomi tuh udah dirancang buat bikin lo ngerasa kekurangan. Iklan, sosial media, semua ngomporin perasaan gue harus punya itu. Tapi kalau lo punya kebiasaan bersyukur realistis, lo sadar, lo nggak butuh semua itu buat bahagia. Lo jadi susah dikontrol. Lo kebal terhadap propaganda konsumtif. Lo bisa bilang, gue seneng dengan hidup gue yang sederhana, tapi cukup. Dan, anehnya, dari rasa cukup itu justru muncul peluang. Orang yang tenang bisa mikir jernih. Orang yang tenang bisa lihat kesempatan yang orang panik nggak lihat. Karena rasa syukur bukan bikin lo pasrah, tapi bikin lo sadar bahwa lo masih punya daya buat ngelangkah. Pas dunia makin chaos, dan semua orang sibuk panik cari pegangan, lo bakal punya hal yang nggak bisa dibeli. Ketenangan. Dan ketenangan itu, aset paling mahal yang manusia jarang punya. Tapi tentu aja, syukur doang nggak cukup buat bertahan di dunia yang makin ganas. Lo tetap butuh strategi. Dan strategi ini bukan soal investasi atau bisnis besar. Justru tentang sesuatu yang paling kecil tapi paling sering diremehin. Sesuatu yang bisa ngubah nasib finansial lo tanpa lo sadari kalau lo ngelakuinnya konsisten. Kebiasaan keempat yang bisa nyelamatin lo waktu dunia kebakar nanti sederhana, tapi jarang banget yang beneran ngelakuin. Nyatat keuangan sendiri. Iya, kedengerannya receh banget. Tapi coba lo pikir, berapa banyak orang yang kerja tiap hari, gaji masuk, uang keluar, tanpa tahu kemana perginya. Mereka cuma ngejar saldo naik, tapi nggak pernah nyadar kalau bocornya lebih cepat dari alirannya. Ini lucunya, orang modern tuh rajin banget nge-track langkah di smartwatch, tapi males nge-track pengeluaran. Lu bisa tahu berapa kalori keluar, tapi nggak tahu berapa rupiah kebuang. Padahal dua-duanya sama, ngatur energi dan ngatur uang itu kuncinya satu, kesadaran.
Ada studi psikologi finansial dari University of Cambridge yang bilang otak manusia cenderung mengabaikan loss kecil tapi sering. Itu sebabnya, lu nggak kaget kalau rugi 5 juta sekali, tapi bisa nyantai aja buang 50 ribu tiap hari buat hal nggak penting. Padahal kalau dikumpulin sebulan, itu setara satu investasi yang bisa tumbuh. Kebiasaan nyatet keuangan bikin lo sadar betapa banyak kebocoran halus yang nyedot hidup lo pelan-pelan. Kayak bocor halus di perahu, nggak langsung tenggelam, tapi kalau dibiarkan, lo pasti karam. Dan yang menarik, bukan cuma angka yang berubah. Psikolog bilang, proses nulis atau nyatet secara manual ngaktifin bagian otak prefrontal cortex, bagian yang ngatur kontrol diri. Artinya, pas lo nulis, beli kopi susu 35.000, otak lo mulai mikir, anjir, buat apa ya tadi? Itu momen kesadaran kecil yang bisa nyelamatin masa depan lo. Masalahnya, kebanyakan orang malu sama angka mereka sendiri. Mereka takut ngelihat realita. Tapi justru di situ titik baliknya. Lo nggak bisa ngatur sesuatu yang lo tolak buat dilihat. Dan dunia finansial nggak peduli lo denial atau enggak. Inflasi tetap jalan, harga tetap naik, dan utang tetap nambah. Nyatet pengeluaran itu bukan cuma buat orang miskin. Justru orang kaya yang beneran ngerti uang selalu tahu kemana setiap rupiah pergi. Karena uang itu kayak tenaga. Kalau lo nggak arahin, dia nyebar kemana-mana dan hilang gitu aja. Dan saat 2030 datang, di tengah kekacauan global, yang bisa bertahan bukan cuma yang punya aset, tapi yang ngerti arus uang pribadinya. Lo gak bisa ngontrol ekonomi dunia, tapi lo bisa ngontrol ekonomi rumah lo sendiri. Lucunya, makin lo sadar uang lo kemana, makin lo sadar juga waktu lo kemana. Karena keduanya saling terkait. Uang lo keluar ke hal-hal yang sama dengan waktu lo pergi. Lo bakal lihat polanya. Lo buang duit di tempat lo buang waktu. Dan itu seringkali titik sadar paling nyakitin. Tapi paling nyelamatin. Dan setelah lo bisa sadar soal itu, baru lo siap masuk ke kebiasaan terakhir. Kebiasaan yang jadi fondasi semuanya. Yang nentuin apakah lo cuma bertahan atau malah tumbuh di tengah dunia yang kebakar. Kebiasaan kelima, yang paling susah tapi paling penting adalah ngatur emosi sebelum ngatur uang. Kedengaran klise? Justru ini akar semua kekacauan finansial yang nggak pernah dibahas di sekolah. Lo pikir orang bangkrut karena kurang duit? Nggak selalu. Banyak yang bangkrut karena keputusan impulsif, karena ego, karena rasa malu, karena panik, karena nggak bisa bedain antara gue pengen kaya sama gue takut kelihatan miskin. Psikologi nyebut ini emotional spending, perilaku di mana lo beli sesuatu bukan karena butuh, tapi buat nutupin perasaan kosong. Lo sedih, belanja. Lo stres, makan mahal. Lo minder, beli barang branded biar ngerasa valid. Padahal tiap swipe kartu itu, lo nggak lagi beli barang, lo lagi beli rasa aman sementara. Masalahnya, rasa aman itu ilusi. Dia cepat banget hilang. Begitu efek dopaminnya habis, lo balik lagi ke titik yang sama. Cuma sekarang, lo punya satu masalah baru. Dompet lo makin tipis. Ada riset dari Yale yang nemuin, keputusan finansial manusia 80% dikontrol emosi, bukan logika. Otak lo bisa tahu keputusan yang benar. Tapi, kalau amigdala atau pusat emosi lo lagi aktif, logika itu kalah total. Itu kenapa lo bisa nyesel 5 menit abis belanja. Lo sadar kebogaman itu, tapi udah terlanjur. Kebiasaan ngatur emosi artinya lo harus bisa pause sebelum ngeluarin uang. Lo harus sadar dulu, gue beli ini karena perlu atau karena gue lagi ngerasa kosong. Itu langkah kecil tapi krusial buat ngebalikin kontrol. Karena dunia marketing sekarang main di emosi. Iklan nggak jual produk tapi rasa. Lo nggak beli mobil, lo beli status. Lo nggak beli baju, lo beli penerimaan. Dan dunia makin panas, ekonomi makin chaos, emosi lo bakal diuji abis-abisan. Panik karena berita resesi, iri lihat orang lain masih bisa jalan-jalan. Gelisah lihat saldo makin menipis, tapi di situ letak survivalnya. Bukan siapa yang paling pintar finansial, tapi siapa yang paling stabil mental. Ada istilah keren di dunia investasi. Calm mind makes rich decisions. Orang yang tenang bisa lihat peluang di tengah kekacauan. Lo nggak perlu jadi jenius buat bertahan. Lo cuma perlu cukup sadar buat nggak ngambil keputusan permanen di saat emosi sementara. Dan jujur aja, dunia ke depan bakal makin absurd.
AI makin ngambil kerjaan, harga makin nggak masuk akal, dan informasi makin ngebul. Tapi justru di situ kesempatan buat mereka yang bisa tenang. Lo nggak bisa nyelamatin dunia, tapi lo bisa nyelamatin diri lo sendiri. Mulai dari ngatur pikiran lo sebelum ngatur saldo lo. Jadi ya, intinya gini. 2030 nanti, dunia mungkin beneran kebakar. Entah karena ekonomi, ego, atau keserakahan manusia. Tapi api itu cuma ngebakar yang rapuh. Kalau lo udah punya 5 kebiasaan ini, hidup sederhana, bisa nunda nikmat, bersyukur realistis, sadar arus uang, dan tenang ngadepin emosi, lo nggak cuma bertahan, lo bisa tumbuh di tengah puing-puing dunia yang meleleh. Karena yang selamat nanti, bukan mereka yang paling kaya, tapi yang paling sadar, yang bisa bilang dengan tenang, gue nggak punya semuanya, tapi gue cukup. Dan di tengah dunia yang kebakar, itu udah lebih berharga dari emas.